Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Coach Yanto. Hari ini kita akan membahas topik yang terdengar sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu kekuatan diam. Anda pasti pernah mendengar ungkapan, diam itu emas. Tapi, kapan sebenarnya kita perlu menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Dalam budaya kita yang serba cepat dan penuh dengan informasi, kita seringkali didorong untuk selalu berbicara, berpendapat, dan mengisi setiap jeda dengan kata-kata. Kita merasa tidak nyaman dengan keheningan, seolah-olah ada sesuatu yang kurang jika kita tidak terus-menerus berbicara. Namun, tahukah Anda bahwa terkadang diam adalah pilihan yang jauh lebih bijaksana? Diam tidak berarti pasif atau lemah. Sebaliknya, diam bisa menjadi bentuk kekuatan, kebijaksanaan, dan belas kasih. Dengan mengetahui kapan harus diam, kita bisa menghindari konflik yang tidak perlu, membangun hubungan yang lebih sehat, dan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Inilah 7 situasi yang mengharuskan Anda untuk diam. Yang pertama, saat Anda marah. Marah adalah emosi yang kuat dan bisa sangat merusak jika tidak dikelola dengan baik. Saat amarah menguasai diri, kita seringkali kehilangan kendali dan mengatakan hal-hal yang menyakitkan bagi orang lain. Kata-kata yang terucap saat marah bisa meninggalkan luka yang dalam dan sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dalam situasi di mana amarah mulai mengembara, pilihan terbaik adalah diam. Jangan biarkan emosi mengendalikan Anda. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara masuk dan keluar dari tubuh Anda. Fokus pada sensasi fisik dari napas Anda. Alihkan perhatian dari pikiran dan perasaan yang memicu kemarahan. Beri diri Anda waktu untuk tenang. Hitung sampai 10 atau bahkan 100 jika perlu, jika memungkinkan. Menjauhlah sejenak dari situasi yang memicu kemarahan Anda. Berjalan-jalan, minum air putih, atau lakukan aktivitas lain yang bisa membantu Anda menenangkan diri. Diam bukan berarti kalah atau menyerah. Diam adalah bentuk kekuatan dan kebijaksanaan. Dengan diam, Anda memberikan diri Anda kesempatan untuk melihat situasi dengan lebih jernih, memahami akar permasalahan, dan mencari solusi yang lebih konstruktif. Ketika emosi sudah mereda, Anda bisa kembali berkomunikasi dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Yang kedua, saat Anda tidak tahu apa yang harus dikatakan. Dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali merasa terdorong untuk selalu mengisi kekosongan dengan kata-kata. Kita merasa canggung dengan keheningan, seolah-olah diam adalah tanda ketidakmampuan atau ketidakpedulian. Padahal tidak selalu demikian. Terkadang kita memang tidak tahu apa yang harus dikatakan. Mungkin kita tidak memiliki informasi yang cukup tentang topik yang sedang dibicarakan, atau mungkin kita belum membentuk pendapat yang jelas. Dalam situasi seperti ini, tidak perlu memaksakan diri untuk berbicara. Diam adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada mengatakan sesuatu yang tidak perlu, tidak benar, atau bahkan menyesatkan. Dengan diam, kita memberi diri sendiri waktu untuk berpikir dan memproses informasi. Kita juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara dan berbagi pandangan mereka. Diam bisa menjadi tanda penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain. Karena kita menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat mereka dan tidak ingin memotong pembicaraan mereka. Yang ketiga, saat orang lain sedang berbicara, mendengarkan adalah seni yang seringkali terlupakan di era komunikasi yang serba cepat ini. Padahal, kemampuan mendengarkan dengan sungguh-sungguh
adalah kunci untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Saat orang lain berbicara, berikan perhatian penuh Anda. Pusatkan pikiran Anda pada apa yang mereka katakan, bukan pada apa yang ingin Anda katakan selanjutnya. Jangan menyela, biarkan mereka menyelesaikan kalimatnya. Hindari menghakimi atau memberikan nasihat yang tidak diminta. Fokuslah untuk memahami, bukan untuk menanggapi. Dengan mendengarkan secara aktif, Anda menunjukkan rasa hormat dan penghargaan pada orang lain. Anda memberikan mereka ruang untuk mengekspresikan diri, berbagi cerita, dan merasa didengar. Ini adalah hadiah yang berharga, karena setiap orang ingin merasa dihargai dan dipahami. Mendengarkan juga membuka pintu untuk memahami perspektif orang lain dengan lebih baik. Ketika kita benar-benar mendengarkan, kita bisa melihat dunia dari sudut pandang mereka, memahami perasaan mereka, dan menghargai pengalaman mereka. Ini adalah langkah penting untuk membangun empati dan koneksi yang lebih dalam dengan orang lain. Yang keempat, saat Anda berada di lingkungan yang tidak kondusif. Pernahkah Anda terjebak dalam situasi yang penuh dengan drama, gosip, atau perdebatan yang tak berujung? Mungkin di tempat kerja, di antara teman-teman, atau bahkan di media sosial. Lingkungan yang tidak kondusif seperti ini bisa menjadi racun bagi pikiran dan jiwa kita. Saat Anda merasa energi negatif mulai menyelimuti Anda, ingatlah bahwa Anda memiliki pilihan untuk tidak terlibat. Diam adalah perisai yang kuat untuk melindungi diri Anda dari pengaruh buruk. Jangan biarkan kata-kata atau tindakan orang lain menyeret Anda ke dalam pusaran drama. Menjauhlah secara fisik atau mental dari lingkungan yang tidak sehat. Jika Anda tidak bisa meninggalkan tempat itu secara langsung, cobalah untuk fokus pada diri sendiri dan pikiran positif Anda. Ingat, Anda tidak bertanggung jawab atas kata-kata atau tindakan orang lain, tapi Anda bertanggung jawab atas bagaimana Anda meresponnya. Pilihlah untuk tidak ikut campur dalam drama, tidak menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan tidak membiarkan energi negatif orang lain merusak kedamaian batin Anda. Dengan diam, Anda menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaan. Anda memilih untuk menjaga energi Anda tetap positif dan fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup Anda. Yang kelima, saat Anda ingin mengkritik atau menghakimi, sebelum kata-kata keluar dari mulut Anda, berhentilah sejenak dan renungkan. Apakah kritik yang ingin Anda sampaikan benar-benar membangun? Apakah akan memberikan manfaat bagi orang yang Anda kritik, atau justru hanya akan melukai perasaan mereka? Pahamilah, setiap orang memiliki perjuangannya sendiri. Mungkin mereka sedang menghadapi masalah yang tidak Anda ketahui, atau sedang berjuang dengan rasa tidak percaya diri. Kata-kata Anda bisa menjadi pukulan yang menghancurkan semangat mereka. Daripada mengkritik, cobalah untuk lebih berempati. Cobalah untuk melihat dunia dari sudut pandang mereka. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang mungkin mereka rasakan? Apa yang mungkin mereka butuhkan? Dengan berempati, Anda bisa membangun jembatan pengertian dan membangun mereka, bukan menjauhkan mereka. Pahamilah, diam adalah pilihan yang bijaksana ketika kata-kata Anda tidak membawa kebaikan. So, sebelum Anda berbicara, pikirkan baik-baik. Apakah kata-kata Anda akan membangun atau menghancurkan? Apakah akan membawa cahaya atau kegelapan? Pilihan ada di tangan Anda. Yang keenam, saat Anda ingin membela diri secara berlebihan. Ketika seseorang menyerang Anda dengan kata-kata yang menyakitkan, naluri pertama kita seringkali adalah membalas dengan serangan balik yang lebih keras. Kita ingin membela diri, membuktikan bahwa kita tidak lemah, dan membuat orang itu menyesali perkataannya. Namun, dalam situasi seperti ini, diam justru bisa menjadi senjata yang paling ampuh.
Ketika kita terpancing untuk membalas dengan kemarahan, kita sebenarnya memberikan orang itu kekuatan untuk mengendalikan emosi kita. Kita membiarkan mereka menyeret kita ke dalam perdebatan yang tidak produktif dan merusak suasana hati kita sendiri. Sebaliknya, cobalah untuk tetap tenang dan jangan biarkan emosi menguasai Anda. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 10, atau lakukan teknik mindfulness lainnya untuk menenangkan diri. Pahamilah, Anda tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Biarkan tindakan Anda yang berbicara. Ketika Anda merespon dengan tenang dan bijaksana, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang kuat dan memiliki kendali atas diri sendiri. Anda juga memberikan contoh yang baik bagi orang lain tentang bagaimana cara menghadapi konflik dengan cara yang sehat. Pahamilah, kemarahan hanya akan memperburuk situasi. So, pilihlah diam dan biarkan kebijaksanaan Anda bersinar. Yang ketujuh, saat Anda ingin mengisi keheningan. Dalam keheningan, kita bisa terhubung dengan diri sendiri secara lebih mendalam. Kita bisa merenung, mengamati pikiran dan perasaan kita, dan menemukan kedamaian di tengah sibuknya kehidupan. Keheningan juga membuka ruang untuk kreativitas dan inspirasi. Saat kita berhenti berbicara, ide-ide baru bisa muncul ke permukaan, dan kita bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. So, lain kali saat Anda merasa ingin mengisi keheningan, cobalah untuk berhenti sejenak. Rasakan keheningan itu, dengarkan suara-suara di sekitar Anda, seperti kicauan burung, gemericik air, atau bahkan detak jantung Anda sendiri. Biarkan pikiran Anda beristirahat sejenak. Anda akan terkejut dengan betapa tenangnya dan damai yang Anda rasakan. Keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang yang penuh dengan potensi. So, jangan takut untuk diam sejenak. Biarkan keheningan menjadi teman Anda dan temukan keindahan yang tersembunyi di dalamnya. Sahabat sekalian, diam adalah teknik yang sangat kuat yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan berlatih diam secara sadar, kita bisa menjadi pendengar yang lebih baik, lebih bijaksana dalam bertindak, dan lebih damai dalam hati. So, mulai sekarang, cobalah untuk lebih sering diam, rasakan manfaatnya, dan lihat bagaimana hidup Anda berubah menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.